Salam olahraga, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya mau bikin video lagi, melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang European Super League. Meskipun beritanya sekarang udah berangsur-angsur, bisa dibilang udah nggak di-up lagi sama media atau nggak heboh lagi, tapi di sini saya cuman ingin merangkum ya dari beberapa berita-berita dari ESL ini, bagaimana kelanjutannya dan sebenarnya kalau mau kita bilang salah siapa, yang benar siapa, yang salah siapa, ya kita harus lihat dulu dari banyak sudut pandang. Dan di sini saya mau coba jelaskan sebenarnya salah dari pihak Perez selaku pendiri dan UEFA atau FIFA ini dari mana. Jadi kita bedah dulu lah masalahnya nih. Seperti yang kita tahu bersama, ESL ini kan sebuah kompetisi yang diprakarsai oleh Perez kan. Jadi kompetisi ini diprakarsai atau dibuat oleh Perez dan juga dengan beberapa presiden klub lain seperti Agnelli dari Juventus, terus Kroenke Arsenal, Henry Liverpool, dan Glazer MU. Nah, jadi lima orang ini diyakini itu sebagai orang yang menyatukan ide untuk merancang ESL ini. Nah, tapi otak yang memainkan ini Perez sama Agnelli. Jadi tiga ini cuma nge-backup Perez sama Agnelli aja lah gitu bahasanya. Jadi kemarin beredar kabar banyak tim-tim yang udah gugur kan. Banyak tim-tim yang udah mundur, terutama Big Six itu mundur semua yang Premier League. Sisa dari Serie A sama La Liga. Nah, terus setelah Big Six ini mundur, Inter Milan, AC Milan, sama Atletico Madrid mengikuti. Nah, sekarang ini tinggal 3. Kalau saya nggak salah tinggal 3. Madrid, Juve, sama Barca. Nah, jadi 3 tim ini kan sisa ESL sekarang nih. Jadi bagaimana kelanjutan ESL ini dan sebenarnya apa yang mau direncanakan Perez terhadap UEFA sama FIFA. Jadi begini kawan-kawan, kita di sini nggak bisa membenarkan atau menyalahkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak ini sama-sama salah dan juga sama-sama ada benarnya. Jadi kita bahas dari sisi Perez dulu biar fair lah. Perez salah benarnya di mana? Perez ini udah muak dengan UEFA sama FIFA, ya kan? Karena apa? UEFA sama FIFA ini lahan korup. Mereka ini banyak tersangkut kasus korupsi. Udah banyak lah kasusnya kan, udah banyak contohnya. Nah, Perez nih udah enek dia lihat UEFA sama FIFA nih, terutama UEFA. Karena apa? Dia bilang kemarin wawancaranya dengan media Spanyol, dia bilang format Liga Champions ini udah usang, udah ketinggalan zaman gitu. Jadi dia mau buat kompetisi baru dengan cara dia sendiri agar tim-tim ini lebih kompetitif lagi. Ya, di situ Perez ingin melawan UEFA sama FIFA karena bisa dibilang dia lah orang yang berani menentang UEFA sama FIFA. Nah, jadi di situ tim-tim lain itu pemiliknya bakal ngikut apa kata Perez kan, karena seperti yang saya bilang tadi. Nah, salahnya Perez ya, dia itu pengen buat liga sendiri dengan menandingi Liga Champion. Kita kan tahu Liga Champion ini udah ditonton puluhan tahun sama pecinta bola. Nah, masa langsung dirusak dengan adanya kompetisi ESL? Nah, ini salahnya Perez. Nah, salah keduanya Perez itu dia cuma mementingkan cuan. Oke, pertamanya ESL ini memang cuma mementingkan cuan, rekan-rekan semuanya. Dilansir dari beberapa media, ikut aja ESL ini, kita klub-klub itu dapat 400 juta. Ikut aja ESL ini dapat 400 juta,
euro ya. Nah, sedangkan juara Liga Champions musim lalu Bayern Munchen itu cuma dapat 120 juta euro. Itu hadiah tunai pas Munchen kemarin juara UCL. Nah, sekarang kita lihat kondisi sekarang masih pandemi, klub-klub kesulitan finansial, penonton fans nggak boleh datang ke stadion, penjualan tiket nggak ada, merchandise sepi, otomatis nggak ada pemasukan. Nah, jadi UEFA Perez nih lihat UEFA ini tidak memikirkan nasib-nasib klub ini. Bahkan hadiah Liga Champions aja sedikit, sedangkan klub-klub sekarang kesulitan keuangan. Nah, itu Perez salahnya di situ karena dia cuma mementingkan cuan. Tapi kalau misalnya dia ingin menyelamatkan sepak bola, ya saya setuju. Nah, sisi positifnya tadi yang Perez dia ingin melawan UEFA sama FIFA, terus dia ingin menyelamatkan sepak bola. Nah, cara dia menyelamatkan sepak bola, ya nanti dia akan pas dia wawancara dengan media Spanyol tuh, dia bilang dia ingin membantu klub-klub yang terdampak pandemi. Ya, cara dia membantu itu ya saya belum tahu bagaimana, tapi kalau memang niatnya untuk membantu sepak bola, ya wajar-wajar aja dia membuat ESL. Nah, sisi positif dari UEFA itu ingin menyelamatkan Liga Champions, dan juga UEFA nggak mau liganya ditandingi oleh liga orang lain, termasuk Perez kan. Nah, tapi salahnya UEFA yaitu mereka pelit ngasih hadiah untuk Liga Champions dan Liga Eropa, tapi mereka juga membuat kompetisi di tengah pandemi. Nah, ini yang salah dari UEFA tuh. Mereka terlalu mereka hanya demi gengsi mereka buat Nation League lah, inilah itulah. Nah, padahal kondisi lagi pandemi. Bahkan pemain-pemain bola kan kayak Toni Kroos juga ngomong sampai dia bilang, kami ini bukan boneka UEFA sama FIFA. Kami ini hanya boneka UEFA dan FIFA aja. Nah, dari komentar si Kroos itu tadi, itu udah membuktikan bahwasannya UEFA itu udah semena-mena terhadap pemain. Nah, FIFA, kita bahas FIFA sekarang. FIFA kan badan sepak bola tertinggi dunia nih. Nah, setahun lagi ada Piala Dunia Qatar. Nah, Piala Dunia Qatar itu kan digelar di bulan Desember karena di musim panas kan, otomatis Qatar karena negara tropis jadi suhunya ekstrim. Nah, FIFA ini juga melanggar HAM kan. Kemarin ada tim-tim dari negara Eropa kayak Jerman, Norwegia yang pakai baju tulisannya Human Rights. Nah, di situ udah saya jelaskan juga di video sebelumnya tentang Piala Dunia Qatar. Nah, Piala Dunia Qatar ini bentar lagi mau diboikot karena Qatar melanggar HAM, di mana ada sekitar 6.500 orang itu yang meninggal karena pengerjaan stadion venue Piala Dunia Qatar. Nah, kalau misalnya dibuka kedok-kedok FIFA ini, saya yakin FIFA ini nanti bakal mundur semua, dan ya belum tentu FIFA ini nanti bakal menerima apa yang menjadi tuduhan ke mereka. Nah, sekarang dengan adanya kasus ini, siapa yang salah siapa yang benar ya kita belum tahu. Tapi kalau kita kaji dari seperti yang kita paparkan seperti yang saya bilang tadi, ya tiap pihak ini ada salahnya. Perez nggak selamanya benar, Perez juga ada salahnya. FIFA nggak selamanya benar, pasti ada salahnya. UEFA pun begitu. Nah, salah satu jalan damai dari masalah ESL ini menurut saya pribadi, ESL ini kalau pun diadakan ya benar-benar membantu untuk tim-tim lain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak diadakan ya berarti Perez harus legowo dengan UEFA. Ya istilahnya di sini harus ada yang ngalah lah dari satu pihak. Kalau nggak ada yang ngalah ya pasti bakalan perang terus ini sepak bola Eropa nih. Dan suasana nggak akan kondusif, apalagi sekarang masih di tengah pandemi kan. Nah, tapi yang saya bisa paparkan ya soal Perez, UEFA dan FIFA ya kira-kira begitulah. Nah, jadi kayaknya dengan berakhirnya Liga Super Eropa kemarin, deklarasi yang juga terlalu singkat 4 hari, mungkin
Perez bisa menimbang lagi ESL ini bagaimana, dijelaskan dulu bagaimana sistemnya. Ya meskipun formatnya udah dikasih tahu ya, ada 20 tim nanti dibagi dalam 2 grup. Satu grup isinya 10 tim, nanti peringkat 1 sampai peringkat 3 lolos ke perempat final, 4-5 playoff, dan nanti perempat final sama semifinal sistem 2 leg kayak Liga Champion. Nah, tapi dari berakhirnya ESL ini ya semoga sepak bola kembali membaik, Perez segera berdamai dengan UEFA, ya itu yang kita harapkan. Kalaupun Perez mau buat liga baru, ya kayaknya beresiko sih, harus menentang UEFA lagi, menentang FIFA lagi, tapi saya rasa Perez juga nggak akan senekat itu. Oke, itu aja dulu tentang ESL, ini yang video part keduanya. Terima kasih, thank you for watching.